Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini, sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, gitu ya. Yes, lemah ya. Ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ajaran baru berarti semangat baru dong. Harusnya lebih semangat lagi ya. Oke, hari ini pembelajaran di sosiologi. Kita tidak akan membahas dulu materi sosiologi, tapi Bu Neng akan membahas tentang wawasan kebinekaan. Ada yang tahu nggak sih kebinekaan itu apa? Ada yang tahu? Kebinekaan. Yo, Bhinneka Tunggal Ika. Kebinekaan. Berarti apa? Keanekaragaman. Jadi wawasan keanekaragaman yang dilihat dari suku, adat, agama, budaya, profesi, bahasa, dan segala macam. Betul nggak? Nah, untuk kali ini temanya kita akan ambil topik 3, yaitu berdamai dengan diri. Damai mulai dari diri, berarti berdamai mulai dari diri kalian. Nah, apa aja capaian pembelajarannya? Yang pertama, memahami konsep tentang ragam identitas diri. Kalian identitasnya apa? Guru apa siswa? Istri atau suami? Belum. Siswa dan juga anak, karena belum punya status pernikahan ataupun status profesi ya. Nah, mampu memberikan contoh sikap ulas asih pada diri sendiri. Pernah nggak sih kalian berterima kasih pada diri kalian sudah sejauh ini membawa kalian sampai SMA? Pernah nggak bilang makasih ya tangan sudah mau menulis, membantu mengerjakan tugas-tugas? Belum, berarti kalian belum merasa memiliki sikap ulas asih pada diri kita. Nah, inilah kita saatnya mulai dari diri. Nah, ini ada pertanyaan. Pernahkah Anda merasa malu, tidak percaya diri terhadap identitas diri? Pernah nggak sih malu? Saat apa malu? Marpin, kalau malu tuh saat apa? Jatuh ya. Di tempat yang ramai terjatuh, jadi malu gitu ya. Pernah nggak bersyukur apa yang sudah kita miliki? Ih, kenapa sih mata saya gede sebelah? Kenapa sih lubang hidung saya kok kecil sebelah? Atau kenapa sih alis saya naik sebelah gitu ya? Atau kenapa sih kaki saya kok pendek sebelah? Atau kenapa sih rambut saya nggak kayak yang lain, botak, tipis? Kenapa sih bibir saya hitam? Kenapa sih saya pendek? Berarti kita tidak pernah menghargai diri yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Nah, inilah yang dimaksud dengan identitas. Kita harus memahami identitas kita. Nah, yang kedua, mengapa? Apa ini bacanya? Muncul perasaan tersebut. Karena minder, betul nggak? Minder. Terus sudah gitu apa? Kurang bersyukur. Melihatnya yang sempurna terus, betul nggak? Ikhwan ngelihatnya idolanya misalnya Kangen Band, Andika Kangen Band, ih ganteng banget. Andaikan aku seperti itu. Tapi nggak seperti itu, dan akhirnya apa? Kita tidak mensyukuri apa yang kita punya atau miliki. Terus, apakah Anda merasa percaya diri, menampilkan diri yang utuh tanpa ada perasaan malu? Pernah nggak kalian merasa percaya diri? Ada yang pernah, ada yang enggak ya? Karena itu kembali kepada diri kita masing-masing, betul nggak? Bagaimana cara kita bisa percaya diri? Menerima, ya kan? Biarin aja rambut saya mah begini, tapi saya mah bersyukur mata saya bagus. Ada kelebihan, ada kekurangan. Jadi seperti itu ya, memahami identitas diri. Nah, ini identitas
AS identitasku ya, menyebutkan satu-satunya identitas kalian, boleh bergerak maju. Anda ini permainan. Nanti kita akan bermain ya. Nah, ini kita lewati dulu. Nah, perempuan. Ada nggak yang merasa minder kalau misalnya kulitnya hitam? Jaki, pernah minder gak? Pernah minder gak? Pernah minder gak Jaki? Malu nggak? Pernah malu nggak sama warna kulit? Bagus, berarti kita beri plus buat Jaki. Nah, ada yang putih, ngerasa kan kayaknya ih Chinese, kamu bukan pribumi, kamu siapa, gitu kan? Nah, tapi kita harus bersyukur. Ada yang warnanya kuning langsat, ada yang putih, sawo matang, bahkan sawo busuk. Oke, ada rambut lurus, ada rambut ikal. Jadi kalau dibuka jilbabnya pasti beda-beda. Ada yang kribo, jangan-jangan. Pas dibuka, ya nggak sih? Atau ada yang botak sebelah. Atau bahkan ada juga orang masih muda tapi beruban karena sampo atau stres, betul nggak? Nah ya, kita harus bersyukur. Nih, hobi berbeda nggak satu kelas? Ada yang suka masak, nyanyi, apalagi dandan, kan hobi ya. Make up juga hobi. Asal jangan make upin orang jadi jelek. Sifat, ada yang melankolis gak? Jadi apa tuh bentar-bentar kesinggung. Ih, kamu kok hitam? Singgung. Ngedenger lagu sedih, mewek. Melankolis. Plekmatis, suka damai, mudah bergaul, ramah, humoris. Ini anak-anak yang paling disukai kalau berteman. Betul nggak? Jadi nggak bikin pusing. Jadi misalnya humoris, ketawa, bergaul, cinta damai, gampang mengusik orang. Nah gitu ya. Sifat berbeda. Ada sanguin, ceria, hangat, bersemangat, bersahabat. Mungkin ada juga yang kayak gitu. Jadi teman-teman kenapa sih suka berteman dengan kita? Karena kitanya cheer up. Ini mah main nih sama si Jaki, bentar-bentar keluh kesah. Gua mah bosen gak sih kalau punya teman setiap hari berkeluh kesah tapi tidak pernah memberikan semangat kepada kita, ya kan? Lalu ada juga koleris, kemauan keras, tegas, pendirian keras, ambisius. Gue juara 1 dong. Singkirkan semua dengan jalur apapun, nyontek manapun. Tulis tangan, tulis di paha. Ambisius. Semua orang yang berada di menghalangi dia, dia singkirkan. Gitu ya, ambisius. Tapi ambisius ini juga ada kekurangannya, bisa apa ya, ibaratnya tidak menerima ketika tidak mencapai tujuannya. Ya. Nah, jadi kalian mulai dari sifat. Terus apa lagi? Makanan. Masalah bubur aja ini jadi masalah. Ada yang suka bubur diaduk, Cung. Ah, yang suka bubur nggak diaduk, tuh, ya kan? Jadi dari segi makanan aja itu berbeda, ya nggak sih? Iya. Nah, terus refleksi. Nah, sekarang coba kalian diskusikan, apakah Anda selalu berada pada satu sisi identitas yang sama pada semua putaran. Maksud gini, apakah kalian itu memiliki kesamaan dengan orang lain? Ada nggak sih orang yang sama-sama misalnya suka bubur diaduk, bikin kelompok? Nah itu yang tadi disebut identitasnya, merasa satu identitas, ya. Nah ini contoh lagi, setiap orang punya banyak identitas, kita punya banyak identitas, ya. Nah, setiap orang nih, mungkin kita punya kesamaan identitas suku. Coba yang suku Jawa, Cung. Jawa. Nggak ada. Yang suku Batak. Nah, Batak. Sunda. KB Sunda Sigana ini mah ya. Nah, ini ya. Bahkan sidik jari kita
berbeda. Betul nggak? Satu dunia berbeda. Bahkan sama Avatar pun kita berbeda. Udah nonton? Seru ya? Seru. Nah, saat identitas aja kita berbeda, memiliki ciri. Makanya ketika kita meninggal suka ada sidik jari. Betul nggak? Ya, itu yang membedakan kita. Itulah kekuasaan Tuhan. Bisa menciptakan garis ini tuh berbeda-beda ternyata. Luar biasa ya, subhanallah banget. Kita tidak pernah bersyukur dengan itu. Coba, hal yang paling kecil kita bersyukur apa? Kalau bulu mata nggak kedip. Kieu we. Kaperempuanan hese kieu we. Ya kan? Nah, itulah yang tadi kita bersyukur dulu yang kita miliki. Terus nih, welas asih pada diri sendiri atau kita menghargai, mencintai diri sendiri. Coba kalian mulai mencintai diri kalian. Jangan pacaran, kalau pacaran itu kan mencintai orang lain. Berarti belum mencintai diri sendiri. Pacarnya ulang tahun bela-belain, puasa nabung. Buat ulang tahun beli jaket Adidas 1.500.000. Giliran dirinya beli jaket sweater di pasar malam yang harga 35. Berarti kalian tidak mencintai diri kalian, betul gak? Demi buat cewek kalian bisa nonton ke bioskop, kalian itu nabung biar bisa najakin makan ke restoran bintang 5. Giliran kalian makannya di warteg atau di kantin Mang Asep 10.000 tiap hari. Berarti kalian tidak mereward diri kalian bahwa ternyata kalian tidak mencintai diri kalian. Betul nggak? Jangan dulu berpacaran kalau belum bisa mencintai diri sendiri. Bela-belain biar ceweknya bisa ke salon, dianya kumel. Aduh, nabung buat cewek gue bisa beli skincare. Ya nggak? Tapi giliran dianya mandi aja jarang, yang penting bisa nabung. Nah, berarti tidak mencintai dirinya. Mulai selalu menghina. Kenapa sih gue jelek? Kenapa sih nggak punya teman banyak? Itulah yang harus kita hindari. Identitas kita itu harus dihargai dulu. Bagaimana kita mencintai diri kita sehingga kita pun bisa mencintai orang lain. Ya nggak? Iya, jangan bilang nih Kevin udah punya pacar tapi Kevin nggak cinta dirinya. Apa contohnya? Makan gorengan. Giliran sama pacarnya baru makan enak. Ya enggak, berarti kita tidak mencintai diri kita. Atau misalkan kulit kita hitam, jelek amat sih, dirubah. Ya kan? Nah, mulailah kita berterima kasih dan menghargai diri kita. Mulai dari terima kasih ya udah mengantarkan kalian sampai SMA kelas 2 ini. Itu kan dari diri kalian, betul nggak? Bukan atas bantuan orang lain gitu ya. Jadi maksud ibu, disinilah kita harus memiliki identitas diri kita. Bagaimana kita berwawasan kebinekaan sehingga ketika kita mencintai diri kita, maka kita akan mencintai orang lain lagi. Gitu ya? Oke. Mungkin cukup sekian PowerPoint dari ibu penjelasan tentang wawasan kebinekaan mulai dari diri kita. Mudah-mudahan kita bisa merubah sikap kita dengan menghargai dan mencintai diri kita terlebih dahulu sebelum mencintai orang lain. Dan mudah-mudahan dengan video PowerPoint hari ini kalian bisa lebih menghargai kebinekaan dan keberagaman yang ada di sekitar kalian. Akhirnya ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah. Cus. Cepat ya. Dah.